Halo semua, selamat bergabung lagi dengan saya di sini. Minggu ini ada satu film yang cukup viral ya, yang baru diputar di Jakarta beberapa hari ini, yaitu Oppenheimer. Saya kemarin berkesempatan untuk menontonnya dan cukup melelahkan ya. Jadi filmnya itu 3 jam. Dari awal sampai akhir, film tersebut dipenuhi dengan istilah-istilah yang sangat erat berkaitan dengan bidang studi fisika. Jadi yang belum pernah belajar fisika mungkin saya bayangkan mungkin agak bosan menontonnya ya. Di salah satu adegan di dalam film itu ada saat ketika Oppenheimer itu baru pertama kali membina karirnya di universitas ya, dia menjadi seorang pengajar, kemudian membuka kelas baru di bidang quantum physics ya atau fisika kuantum. Di hari pertamanya itu cuma ada satu mahasiswa yang datang. Bidang studi fisika kuantum itu diawali di Eropa ya, jadi ahli-ahlinya itu berada di Eropa, kemudian baru masuk ke Amerika itu belakangan. Nah ini Robert Oppenheimer ini menjadi salah satu orang yang pertama kali membawa fisika kuantum ke Amerika dan mengajarkannya di universitas. Dalam adegan tersebut ketika mahasiswanya itu sudah duduk, pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah apakah cahaya itu suatu gelombang atau partikel? Is light a wave or a particle? Jadi ini akan saya bahas pada hari ini ya. Fenomena cahaya itu sudah menjadi subjek penelitian itu sudah lama. Di akhir abad 19, tahun 1880-1890-an, itu berkembang suatu pemikiran yang kemudian menjadi suatu ya semacam perdebatan yang cukup ramai ya pada saat itu. Sampai pada saat itu sebagian saintis itu berpendapat bahwa cahaya itu adalah gelombang. Tapi juga ada pemikiran yang mengatakan mungkin cahaya itu adalah partikel, terdiri dari partikel. Bahkan sampai saat ini juga pertanyaan ini masih sangat relevan ya. Yang dipercaya pada saat ini adalah bahwa cahaya itu adalah dua-duanya. Ya, dia terdiri dari gelombang dan dia juga terdiri dari partikel. Oke, saya akan memulai pembahasan saya dengan membicarakan gelombang dulu ya. Kita semua tentunya memiliki pengalaman melihat air menetes di satu genangan air ya, katakanlah bak kamar mandi. Katakanlah ini air di dalam bak, kemudian ini adalah keran. Kalau saya nyalakan, air menetes. Nah, kita lihat bahwa tetesan air itu akan menciptakan gelombang ya di permukaan air. Ya, kita lihat ya bahwa permukaan yang terang ini adalah puncak dari gelombang, sedangkan yang gelap ini adalah lembah ya. Kita tahu bahwa gelombang itu terdiri dari puncak dan lembah. Nah ini semua kita sudah pernah melihat. Tapi bagaimana seandainya kita punya dua keran dan dua-duanya menetes? Mari kita lihat ya. Jadi ada dua sumber gelombang sekarang. Oke, dua gelombang ini akan berinteraksi ya. Akan berinteraksi dan mereka akan membentuk suatu pola yang disebut pola interferensi atau interference pattern. Nah ini kita lihat permukaan yang berwarna terang ini adalah lokasi di mana bukit dari satu gelombang dan bukit dari gelombang yang satunya lagi itu saling bertemu. Jadi bukitnya itu menjadi lebih tinggi. Sedangkan yang hitam ini adalah lembah dari gelombang pertama bertemu dengan lembah dari gelombang kedua, kemudian lembahnya menjadi lebih rendah. Nah, tapi ada juga daerah di mana bukit dari satu gelombang bertemu dengan lembah dari gelombang yang satunya lagi, sehingga mereka saling meniadakan ya, itu cancel out. Ini itu adalah garis yang ke arah radial ini. Ini adalah pola interferensi antara dua gelombang. Nah, ini yang perlu dipahami dulu ya. Di akhir abad 19, di tahun 1800-an itu, ada seorang saintis bernama Thomas Young yang dia kemudian melakukan suatu eksperimen ya atau pengujian untuk memberikan evidence atau bukti bahwa cahaya itu berperilaku seperti gelombang. Jadi dia melakukan suatu eksperimen yang sangat terkenal
Ya, ini yang disebut double slit experiment. Nah, ini apa? Coba saya jelaskan sedikit ya. Dia menggunakan satu sumber cahaya, ya ini light source di sini. Kemudian di depan sumber cahaya tersebut dia memakai satu lembar logam. Nah, di lembaran logam ini dia memotong dua celah di sini ya, celah yang kecil. Sehingga sinar dari sumber cahaya ini kemudian memasuki kedua lubang tersebut ya. Nah, yang dia amati di belakang sini ada layar. Dia amati ketika dia lakukan ini, dia amati bahwa di layar ini dia melihat pattern seperti ini, pola seperti ini. Ini menunjukkan ada interferensi, ya seperti gelombang yang tadi di air tadi ya. Jadi dari eksperimen inilah dia yakinkan bahwa cahaya itu adalah gelombang karena dia menunjukkan pola interferensi dari gelombang. Setelah eksperimen ini seakan-akan debat tentang apakah cahaya itu gelombang atau partikel seakan-akan sudah selesai ya. Jadi eksperimen ini membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Tapi kemudian ada seorang bernama Albert Einstein. Dia melakukan suatu eksperimen yang kemudian membuka lagi perdebatan tersebut. Dan ini yang dia lakukan. Dia memakai satu lempeng yang terdiri dari material yang bernama potasium. Kemudian ke lempengan tersebut dia tembakkan sinar cahaya ya. Dia tembakkan sinar dengan berbagai panjang gelombang ya. Nah, yang teramati dari pengujiannya itu adalah ketika lempengan ini ditembak dengan sinar, itu ada elektron yang keluar dari lempengan ini. Nah, jadi seakan-akan partikel ini atau elektron ini ada yang menendang keluar. Nah, ini peristiwa itu mungkin bisa dibayangkan seperti dalam suatu permainan biliar, di mana pemain itu akan menyodok bola putih ini, cue ball ini, kemudian akan mengenai bola yang kuning, tapi dia menyodoknya dengan sangat keras, sehingga bola kuning ini terpental dari meja ya, mari kita lihat. Nah, kita lihat bola kuningnya itu terpental dari meja. Einstein menunjukkan bahwa cahaya itu bisa berperilaku seperti partikel. Ya, partikel ini dalam arti bola biliar yang putih ini ya. Jadi suatu partikel yang menghujam ke lempengan tadi, kemudian dia menendang keluar elektron yang ada di situ. Dari eksperimen tersebut, Einstein menemukan bahwa fenomena elektron terlontar dari lempengan ini itu tidak tergantung dari intensitas cahaya yang ditembakkan. Jadi dia mencoba berbagai macam warna dan dia melihat bahwa elektron tersebut terlontar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau dia memakai cahaya merah dengan gelombang cahaya 700 nanometer ini, tidak ada elektron yang terlontar. Tapi kalau dia memakai cahaya hijau dengan panjang gelombang 550 nanometer, elektron akan terlontar. Kalau dia memakai cahaya biru, elektron akan terlontar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi yang menentukan apakah elektron itu terlontar atau tidak dan pada kecepatan berapa, itu tergantung dari warna dari cahaya tersebut. Atau warna itu berkaitan dengan panjang gelombang. Ini yang disebut photoelectric effect. Dan ini membuka lagi perdebatan tentang apakah cahaya itu gelombang atau partikel. Nah, hasil eksperimen dari Einstein ini itu menyebabkan dia mendapatkan hadiah Nobel dia yang pertama ya. Einstein itu mendapatkan 2 hadiah Nobel. Yang pertama ini dari photoelectric effect ya, yang kedua itu dari general theory of relativity. Jadi prinsip yang bekerja pada photoelectric effect itu tidak jauh berbeda dengan prinsip yang bekerja pada cat fluorescent ya, cat glow in the dark. Ya, kita semua sering melihat ya t-shirt atau sepatu yang dilapisi dengan atau dibuat dari bahan tertentu yang ketika gelap dia akan menyala ya, itu disebabkan oleh suatu fenomena yang mirip dengan photoelectric effect. Jadi itu yang terjadi adalah ketika bahan itu dikena sinar ya, dia akan menyerap energi dari cahaya tersebut. Nah, kemudian itu menyebabkan elektron yang berada di dalam bahan tersebut itu akan mencapai
level energi yang lebih tinggi. Ya, jadi dia elektronnya itu memiliki energi tambahan, tapi tidak sampai terlontar keluar. Ya. Nah, ketika sumber cahaya tersebut dimatikan, nah ini karena atomnya ini stabil, ya, elektronnya itu akan mencoba kembali ke energi level yang semula. Ya, karena disitulah posisi stabilnya dia. Nah, ketika dia turun ke energi level dia yang stabil, dia akan melepaskan energi yang tadi dia serap. Nah, energi itu akan keluar lagi sebagai cahaya, dan ini yang kita lihat sebagai fenomena glow in the dark itu. Jadi mirip sekali dengan prinsip yang bekerja di photoelectric effect. Nah, tapi partikel yang dimaksud di sini adalah suatu paket energi. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa cahaya itu terdiri dari paket-paket energi yang dikirim secara bergelombang. Yaitu ya, jadi ini adalah paket-paket energi yang dikirim secara bergelombang. Nah, paket-paket energi ini disebut foton ya. Jadi kalau kita mendengar bahwa cahaya itu terdiri dari foton, yang dimaksud adalah itu. Ya, ini adalah paket-paket energi yang bersifat seperti partikel, tapi dikirim secara bergelombang. Jadi energi itu tidak disalurkan secara continuous, ya, tapi secara diskrit, ya, dengan jumlah tertentu pada satu saat, ya. Jadi bukan seperti aliran air yang mengalir secara terus-menerus, tapi bayangkan ini air yang ada di dalam galon, kemudian galonnya digelindingkan satu persatu, ya, kira-kira begitulah ya. Jadi energi ini dikirim dalam satu unit-unit gitu ya. Nah, unit-unit ini disebut dengan istilah kuanta. Nah, kuanta inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dari istilah fisika kuantum, yaitu diambil dari konsep bahwa energi itu dikirim tidak kontinus tapi secara diskrit, secara unit per unit. Nah, itu adalah konsep kuanta ya. Memang agak sulit dijelaskan, tapi saya harap mudah-mudahan bisa menangkap garis besarnya. Jadi ini adalah origin dari istilah fisika kuantum atau quantum physics, atau di dalam film Oppenheimer itu juga sering disebut istilah quantum mechanics atau mekanika kuantum. Yaitu yang dimaksud adalah ini. Dan ini adalah cikal bakal dari apa yang menjadi suatu cabang fisika yang kemudian sekarang menjadi besar, quantum mechanics itu, ya, dan menjadi jauh lebih kompleks dari apa yang diobservasi oleh Einstein dan teman-temannya itu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana dalam double slit eksperimen cahaya itu menunjukkan perilaku seperti gelombang ya. Tapi ternyata perilakunya itu jauh lebih complicated dari itu. Ya, ini belakangan beberapa ilmuwan itu melakukan eksperimen double slit lagi, tapi mereka menemukan satu fenomena yang aneh ya. Ini akan saya ceritakan. Jadi ini ketika mereka menembakkan partikel-partikel, apakah itu elektron, apakah itu cahaya ya, mereka akan melihat pattern seperti ini yang menyerupai pola interferensi gelombang tadi. Dan ini sudah tidak aneh, ya, sudah ekspektasinya demikian. Tapi yang kemudian mereka temukan adalah seandainya dalam proses menembakkan ini kita mencoba mengobservasi partikel-partikel tersebut dengan menaruh suatu detektor, kemudian mencoba menghitung berapa banyak partikel yang lewat, itu ternyata kemudian partikel-partikel ini menunjukkan perilaku yang berbeda. Jadi yang terjadi adalah mereka kemudian baris dengan rapi di belakang tiap-tiap celah ini. Jadi mereka berperilaku seperti partikel sebagaimana mestinya. Jadi ibaratnya kita melempar bola, kemudian bolanya yang lewat celah ini akan numpuk di sini, yang celah ini akan numpuk di sini ya. Seperti partikel. Padahal sebelumnya ketika tidak diobservasi dengan detektor ini, mereka berperilaku dengan menunjukkan pola interferensi di belakang ini. Tapi pada saat detektornya ini dinyalakan, mereka perilakunya berubah. Ya, jadi menunjukkan dua perilaku yang berbeda. Nah, saya menyebutnya kepribadian ganda, ya. Nah, ini sampai sekarang belum diketahui kenapa ini. Ya, yang membedakan itu hanya cuman apakah dideteksi atau tidak.
ketika ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi, mereka berperilaku sebagai anak-anak baik lah istilahnya gitu ya, mereka baris dengan rapi. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi, mereka bertebaran kemana-mana, tapi membentuk suatu pola interferensi yang berbeda ya. Nah ini adalah suatu kejanggalan, ini suatu misteri masih di dalam fisika. Bagaimana ini bisa terjadi? Sampai saat ini, sejauh yang saya tahu, belum ada yang bisa menjelaskan, dan ini masih menjadi objek penelitian sampai sekarang ya. Nah, ini salah satu misteri yang belum terpecahkan dalam fisika kuantum. Oke, jadi itulah yang disebut the dual nature of light. Kadang-kadang kita mendengar istilah the duality of light. Ya, nah, cahaya itu sendiri yang bisa kita lihat itu adalah menjadi bagian dari suatu spektrum gelombang yang lebih besar ya, suatu family of waves atau satu keluarga gelombang yang lebih besar yang disebut gelombang elektromagnetik. Yaitu spektrumnya luas sekali ya, dari panjang gelombang yang panjang sekali sampai panjang gelombang yang kecil sekali. Sinar yang bisa kita lihat, cahaya matahari yang kita kenal dalam berbagai warna itu, merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu ini adalah spektrum yang bisa kita lihat. Ini adalah panjang gelombang yang bisa diterima oleh mata kita dan bisa diinterpretasi oleh otak kita sebagai warna. Tapi ada banyak lagi gelombang elektromagnetik yang kita tidak bisa tangkap dengan mata kita. Ya, ini yang lebih rendah atau yang lebih panjang dari warna merah ini adalah infrared. Ya, ini yang dipakai di remote control ya, TV dan segala macam remote control. Kemudian yang lebih panjang dari itu adalah yang dipakai di radar, yang lebih panjang dari itu lagi dipakai untuk gelombang radio dan televisi. Nah, kalau kita ke arah yang kecil, yang lebih kecil dari warna ungu ini adalah ultraviolet. Kemudian ada yang lebih kecil lagi X-ray, yang lebih kecil lagi gamma ray. Nah, ini semua adalah elektromagnetik dan mereka dianggap memiliki dual nature yang sama dengan cahaya. Dan itu masih menjadi salah satu misteri terbesar di fisika kuantum. Nah, di dalam film itu memang duality of light itu memang tidak menjadi topik utama ya. Karena itu adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Oppenheimer kepada muridnya. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya misteri itu di dalam fisika kuantum, dan eksperimen dengan double slit itu menjadi salah satu pintu yang membuka penelitian yang lebih mendalam lagi ya di bidang studi fisika kuantum ini. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai kepribadian ganda dari cahaya ini. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang berikutnya.